Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang udah sering nonton, baik yang di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya maupun di kota-kota sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, ayo kita yel-yel bareng-bareng biar lebih semangat. Siap? Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. Semuanya. Oke, kita mau berdiri sama-sama yuk. Semuanya kita mau berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi dengan semangat. Tepuk tangan sama-sama yuk. Semuanya tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau smile sama-sama. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu ini. Dan kita tahu dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Sama-sama katakan, singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama angkat tangan, katakan Tuhan hadir. Tuhan
Dimanapun anak-anakmu saat ini, we believe that you are here. Sama-sama katakan, kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir. Yes God. Di tempat ini, kau diami dengan hadiratmu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah kamu di sini. Dengan angkat tangan, katakan sekali lagi, Tuhan hadir. Yes God, kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat kami saat kami berada saat ini Tuhan. Kau diami dengan hadiratmu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah kamu di sini. Anak-anak Joy, saat ini kita semua mau angkat tangan karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dekat dengan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, thank you Jesus. Semuanya buka suara katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kita mau belajar sama-sama katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya Kau ada di sini Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Semua katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kami bersama-sama katakan Tuhan hadir. Di rumah ini, Kau diami dengan hadiratmu. Berkatilah, berkaryalah kamu di sini. Berkaryalah kamu di sini. Sekali lagi katakan, berkaryalah kamu di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir sedekat dengan udara yang kami hidup ya Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Semua anak-anak Joy yang siap katakan amin. Saatnya games. Games kita kali ini adalah menebak orang yang mengambil bintang. Siap? Siap. Oke, ayo kita mulai. Tadi kita tutup mata. Ya. Tadi kita buka mata, silakan tebak. Gak ketebak. Ayo kita ulang sekali lagi ya. Silakan. Kak Jireh tutup mata. Taruh bintangnya ke belakang. Kak Jireh bisa buka mata, terus tebak. Gak bisa ketebak lagi. Mau coba sekali lagi? Ayo, silakan. Oke. Silakan tebak. Yeay, benar. Kalian juga bisa coba games ini di rumah ya. Bye-bye. Halo semuanya, welcome buat kamu yang baru pertama kali join atau sudah sering kali nonton. Nah, hari ini kembali lagi berjumpa dengan Kak Vita. Yeay. Di serial kali ini Kak Vita mau bertanya nih sama kalian semuanya.
Pernah nggak sih kalian menggunakan Google Maps atau GPS ketika kalian tidak tahu arah jalan atau tidak tahu jalan ke suatu tujuan? Nah, Kak Vita ini sering loh pakai GPS karena kan Kak Vita bukan asli Surabaya ya. Jadi kalau mau kemana-mana itu selalu pakai Maps atau GPS. Nah, GPS atau Maps biasanya membantu kita untuk menemukan jalan sehingga kita bisa sampai ke tujuan kita. Namun hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang sekelompok orang yang juga menggunakan GPS di dalam Alkitab. Di mana GPS ini khusus dari Tuhan, yaitu sebuah bintang. Hah? Sebuah bintang? Iya benar, sebuah bintang untuk menemukan bayi Yesus. Ayo, siapa yang pernah dengar cerita ini? Angkat tangan. Yeay. Jadi gini ya ceritanya, dengerin baik-baik. Nah, Yesus itu atau bayi Yesus pada waktu itu dilahirkan di Bethlehem pada masa pemerintahan Raja Herodes. Beberapa ahli ilmu bintang atau yang sering kita dengar namanya itu orang Majus. Mereka itu dari timur, mereka datang ke Yerusalem setelah melihat bintang yang menandakan kelahiran raja orang Yahudi. Mereka ini atau orang-orang Majus ini bertanya nih sama banyak orang, raja orang Yahudi yang lahir itu yang baru dilahirkan tuh di mana sih? Terus Herodes atau Raja Herodes mendengar cerita tersebut, mendengar berita tersebut. Dan kalian tahu nggak apa reaksi Raja Herodes? Raja Herodes merasa takut dan ia merasa terancam. Sehingga dia berinisiatif untuk memanggil para imam-imam kepala dan guru-guru agama. Terus dia bilang nih sama mereka, kalian tahu nggak sih raja orang Yahudi yang lahir itu lahir di mana sih? Dia bilang kayak gitu. Terus para guru-guru agama tadi bilang gini, oh dia itu lahir di kota Bethlehem di negeri Yudea seperti yang sudah tercatat di kitab Nabi. Lalu, setelah mengetahui hal tersebut bahwa peristiwa kelahiran itu terjadi di Bethlehem, maka Herodes diam-diam menyuruh orang Majus untuk datang sama dia. Dan kalian tahu apa yang dibilang Herodes sama si orang-orang Majus ini? Dia bilang gini, kalian carilah anak itu, pergilah ke Bethlehem, cari anak itu dengan teliti. Dan kalau kalian udah menemukan anak itu, kembali lagi ya ke sini, laporin sama saya. Dan kalau sudah dilapor, saya juga mau nih untuk menyembah bayi Yesus. Saya juga mau menyembah bayi itu, gitu. Udah ya. Terus tanpa berlama-lama lagi, orang Majus itu pergi, mereka pergi gitu kan. Mereka pergi dan kembali mereka dipandu oleh bintang. Hingga bintang itu mendahului mereka dan bintang itu berhenti tepat di atas tempat Yesus dilahirkan. Dan ketika orang Majus itu sampai di rumahnya, di rumahnya atau tempatnya Yesus, mereka masuk ke dalam rumah itu. Lalu mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka menjumpai Yesus dan Maria ibunya. Kemudian mereka sujud, mereka menyembah Tuhan Yesus. Dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan untuk bayi Yesus. Wow, luar biasa ya orang Majus. Kemudian di dalam mimpi Allah memperingatkan mereka atau orang Majus untuk tidak kembali kepada Herodes. Sehingga mereka pulang melalui jalan lain. Jadi Allah bilang sama mereka, kalian tuh gak boleh lagi balik sama Herodes. Kalian lewat jalan yang lain. Kemudian setelah orang Majus pergi, malaikat Tuhan datang nih di mimpinya Yusuf. Terus dia memperingatkan Yusuf. Untuk apa? Untuk membawa bayi Yesus dan Maria mengungsi ke Mesir. Loh, kok disuruh ke Mesir? Ya karena Herodes berencana membunuh
anak itu atau membunuh bayi Yesus. Nah, kalian tahu nggak? Tadi kan pesan Herodes sama si orang Majus, sama orang-orang Majus ini kan dia bilang, kalian balik ke sini ya, nanti kalian melapor kalau sudah ketemu bayi itu. Tapi yang dilakukan sama orang Majus, mereka pulang lewat jalan lain. Sehingga, ayo tebak, apa respon dari Herodes? Ada yang tahu nggak? Gimana ekspresinya Herodes? Gimana responnya Herodes? Gimana kesalnya Herodes? Kalau Kak Vita bayangin sih pastinya dia sangat marah. Mukanya pasti merah dan dia pasti kesal sekali, ya kan? Dan benar, Herodes pada waktu itu sangat marah. Sehingga ia memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Ih, Herodes serem banget ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang-orang Majus itu adalah orang-orang dari Persia. Mereka itu adalah orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Kalau di zaman kita sekarang, mereka ini biasanya disebut sebagai astronomi. Ya, astronomi. Nah, selain daripada itu, orang-orang Majus ini bukan orang Yahudi. Tapi mereka rela menempuh jarak jauh to meet Jesus and they give the best offering for Jesus. Mereka rela pergi jauh, mereka rela capek-capek hanya untuk ketemu Tuhan Yesus. Bayangin, orang Majus ini adalah orang yang sangat bijak. Dari jauh mereka datang dengan penuh kerendahan hati untuk mencari siapa? Ya untuk mencari bayi Yesus. Dan yang mereka lakukan adalah mereka menyembah Yesus, bahkan mereka membawa persembahan yang sangat bagus, yang sangat indah. Luar biasa kan orang Majus ini? Nah, ini ngajarin kita bahwa semua orang dapat datang kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan, siapapun dia. Mau orang jauh, orang dekat, orang kiri, orang kanan, orang atas, orang bawah, siapapun dia bisa datang kepada Yesus dan memperoleh keselamatan. No one is too far away from God. Sekali lagi, no one is too far away from God. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari Tuhan. Kalau kita bandingin dengan Herodes, Herodes adalah raja yang sombong. Terus apa lagi? Herodes dia mencintai kekuasaannya. Buktinya apa? Kalau dia tidak terancam, kalau dia nggak takut, nggak mungkin dia suruh untuk membunuh anak laki-laki. Bener nggak? Bener dong, iya kan? Apalagi si Herodes ini. Herodes dia itu sebenarnya dekat sama Tuhan Yesus secara fisik. Kenapa? Kan dia raja yang memerintah di situ. Harusnya dia tahu dong. Harusnya dia deket dong. Dia bisa langsung datang, gak harus nunggu orang Majus. Tetapi karena dia tidak suka ada yang mengganggu kekuasaannya dia gak mau ada raja selain daripada dia. Makanya dia mau membunuh Yesus untuk mempertahankan tahtanya. So, now is your choice. Untuk memilih mau jadi seperti orang Majus yang walaupun jarak rumahnya dengan Yesus sangat jauh, tapi dia mau mendekat kepada Tuhan Yesus, or justru kita memilih seperti Raja Herodes yang dekat, tapi justru memilih untuk menjauh dari Yesus. Dan gak hanya berhenti mendekat kepada Tuhan, orang Majus memilih untuk membawa hadiah. Mereka kasih hadiah buat Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar dia datang terus menyembah, enggak. Tapi dia membawa sesuatu yang indah buat Tuhan Yesus sebagai hadiah kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang Kak Vita mau nanya nih sama adik-adik semuanya. Seandainya ada seorang raja yang baru lahir, apa hadiah yang akan kamu berikan atau kamu bawa saat kamu mau ketemu sama raja yang lahir itu?
Atau ganti pertanyaannya, seandainya kamu berada di zamannya si orang-orang Majus ini, apa yang akan kamu bawa kepada bayi Yesus? Jadi adik-adik semuanya, Kak Vita mau menjelaskan buat kalian bahwa kalau kita mau datang sama Tuhan Yesus, dia nggak butuh kita bawa berlian, dia nggak butuh itu, dia nggak butuh kita bawa uang banyak, enggak. Tapi yang Tuhan inginkan adalah, hadiah yang Tuhan inginkan dari kita adalah yaitu hati kita. Apa? Hati kita. Kenapa Tuhan mau hati kita? Karena Tuhan mau melihat ketulusan kita, kerendahan hati kita, kerinduan kita untuk ketemu sama Tuhan, cinta kita buat ketemu sama Tuhan. So, kita mau sama-sama katakan dan ingat baik-baik. Mau sampai kita udah tua, sampai kita udah nggak bisa jalan, dan ketika kita udah mulai jauh dari Tuhan, maka no one is to the far away from God. Sekali lagi, no one is to the far away from God. Jadi keputusan ada di tangan kita, di tangan adik-adik semuanya. Apakah adik-adik mau memilih jadi seperti orang Majus atau memilih seperti Herodes? Kalau Kak Vita sih memilih jadi orang Majus ya, karena mereka mau dekat, mau mencari, dan mau membawa sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari hari-hari ini kita jadi anak Tuhan yang selalu rindu untuk datang ke Joy, datang beribadah, mendengar firman Tuhan, dan membawa hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Percaya deh, Tuhan pasti senang banget melihat anak-anaknya suka beribadah. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sama-sama katakan, aku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikmu hidupku, kemuliaan bagimu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau teriakan wuhu. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Wuhu. Sama-sama kita percaya ya, kita punya Tuhan yang luar biasa baiknya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu, sekarang, selamanya. Super kebenaran kita minggu ini adalah No one far away from God. Ayat penuntun kita diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 18 or Matthew 2 verse 1 until 18. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 27. Allah melakukan itu supaya mereka mencari Dia. Mudah-mudahan mereka bertemu dengan Dia pada waktu mereka mencari-carinya. Tetapi sebenarnya Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Acts 17 verse 27. His purpose was for the nation to seek after God and perhaps feel their way toward Him and find Him, though He is not far from
any one of us. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan sudah membimbing kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, sekolah kami, kesehatan kami Tuhan. Supaya kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya puji Tuhan, amin. Nah, Joy Kids kita sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan give positive comment. God bless you all.